Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasanuddin dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengapa nilai dan prinsip anti korupsi sangat penting untuk dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mari kita lihat data korupsi yang ada di Indonesia. Menurut Transparansi Internasional, berdasarkan indeks persepsi korupsi di Indonesia, pada tahun 2023 itu berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di negara kita. Korupsi memiliki dampak yang luas dan merugikan. Misalkan, setiap tahunnya negara kita kehilangan triliunan rupiah akibat korupsi. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan malah masuk ke kantong pribadi para koruptor. Akibatnya, kualitas layanan publik menurun dan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan hak mereka. Sebagai mahasiswa, kita harus menyadari bahwa korupsi merusak fondasi negara dan merugikan kita semua. Baik, saya Hari Mukti akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh Hasan. Selain kerugian ekonomi, korupsi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Data dari Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa 68% masyarakat Indonesia merasa bahwa korupsi di sektor publik adalah masalah besar. Ketidakpercayaan ini bisa menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan melemahkan demokrasi. Kita sebagai generasi muda harus mengambil peran aktif dalam memerangi korupsi agar masa depan kita lebih cerah. Kita juga perlu memahami bahwa korupsi tidak hanya terjadi di level tinggi, tetapi juga di level sehari-hari. Misalnya, memberikan uang suap untuk mempercepat proses administrasi atau mencontek saat ujian adalah bentuk korupsi yang sering dianggap remeh. Namun, perilaku kecil ini bisa berkembang menjadi korupsi yang lebih besar. Jika tidak, kita hentikan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahramad Faiz. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai anti korupsi. Sekarang kita lihat bagaimana nilai-nilai prinsip anti korupsi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa teknik elektro atau teknik mekatronika. Untuk contoh yang pertama, dalam pengerjaan proyek based learning atau PBL di kampus, di sini kita harus selalu menjaga kejujuran dan integritas. Misalnya, ketika bekerja dalam tim, kita harus memastikan bahwa setiap anggota tim berkontribusi secara adil dan tidak ada yang menyontek atau memplagiasi hasil kerja orang lain. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa hasil proyek benar-benar mencerminkan usaha dan kemampuan kita. Dan pada contoh kedua adalah transparansi dalam pengelolaan dana proyek. Sebagai mahasiswa teknik, kita seringkali diberikan dana untuk mengerjakan proyek-proyek tertentu, guna untuk menggunakan dana tersebut dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Misalnya, mencatat semua pengeluaran secara rinci dan menyimpan bukti-bukti pembelian. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan dana dan semua anggota tim dapat melihat bagaimana dana tersebut digunakan. Baik, selanjutnya saya melanjutkan dari rekan saya Faiz. Untuk contoh ketiga yang dapat kita lihat adalah untuk menjaga etika dalam penelitian. Dalam dunia akademis, integritas ilmiah adalah hal yang sangat penting. Ketika kita melakukan penelitian, kita harus memastikan bahwa data yang kita kumpulkan adalah asli dan tidak manipulasi. Misalnya jika kita melakukan eksperimen, kita harus mencatat hasilnya dengan jujur. Meskipun hasil tersebut tidak sesuai dengan yang kita harapkan, manipulasi data tetap adalah bentuk korupsi ilmiah yang bisa merusak reputasi kita dan merugikan masyarakat yang mengandalkan hasil penelitian kita. Sehingga segala hasil penelitian harus bersifat objektif dan berdasarkan fakta. Kemudian, selain itu etika dalam penelitian juga mencakup pengakuan atas kontribusi orang lain. Misalnya, jika kita menggunakan ide atau hasil penelitian dari orang lain,
kita harus memberikan penghargaan yang layak untuk mencantumkan sumbernya. Plagiarisme tidak hanya melanggar etika akademik, tetapi juga merusak nilai-nilai integritas yang harus kita junjung tinggi. Begitu untuk poin ketiga dan poin keempat. Sekarang saatnya kita bersatu untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa yang lebih baik dan bebas dari korupsi. Marilah kita menjaga kejujuran dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Tidak ada tempat bagi kebohongan dan kecurangan dalam lingkungan akademis maupun profesional. Karena integritas adalah dasar dari segala pencapaian yang berarti. Sekian pemaparan dari kelompok kami, terlebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.